Keluarga Kristiani yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Di hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, di pagi hari ini, kita akan kembali menghayati firman Tuhan bersama dengan keluarga yang kita cintai. Marilah kita mempersiapkan hati dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit di hari ini, biarlah Roh Kudus Tuhan membimbing kami dalam memahami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Keluarga Kristiani yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini, renungan pagi dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 28, ayat 28. Ini mengikuti sabda bina umat renungan pagi di hari ini. Kisah Rasul pasal 28, ayat 28, berkata seperti ini. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Keluarga Kristiani yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan renungan pagi hari ini diberi tema mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Tema ini mungkin dikaitkan dengan dalam rangka kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada esok hari yang genap berusia 75 tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 besok. Mendengarkan tema ini memang harus ada dan selalu bersyukur, rasa terima kasih yang kita sampaikan kepada Tuhan Sang Pencipta, Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan selama 75 tahun sebagai bangsa, sebagai masyarakat, bahkan juga sebagai warga gereja, boleh menikmati alam kemerdekaan selama 75 tahun. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita tahu bersama tema atau slogan dalam rangka ulang tahun kemerdekaan bangsa kita pada tanggal 17 Agustus nanti diberi tema Indonesia Maju. Indonesia Maju. Ini sebuah harapan agar bangsa Indonesia dengan bergotong royong bisa melewati pandemi dan juga bisa merdeka dari virus corona. Itu sebuah harapan. Di tengah tantangan pandemi, bangsa ini harus maju dalam rangka mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Bacaan ini dari Kisah Rasul pasal 28 ayat 28 merupakan sebuah percakapan atau pembicaraan Rasul Paulus dengan orang-orang Yahudi di kota Roma. Dan pada intinya, ketika Rasul Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit itu, dia menghadapi tantangan yang luar biasa.
Paulus menghadapi bermacam-macam tekanan karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan bacaan renungan pagi hari ini merupakan sebuah ayat yang terakhir yang intinya mengatakan bagaimana orang Yahudi tetap menolak Injil. Orang-orang Yahudi di kota Roma tidak mau percaya kepada berita Injil tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus di kota Roma. Karena itu Paulus berkata ayat ini, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Ini sebuah kalimat ketegasan yang terakhir untuk orang-orang Yahudi di kota Roma yang masih menolak berita Injil Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, ada dua makna dari bacaan ini menjadi refleksi iman atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah memberitakan Injil pasti akan menghadapi tantangan. Akan ada resiko, akan ada pergumulan, akan ada penderitaan. Dan itu semua sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Sudah dinubuatkan, khususnya dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan Paulus menyadari itu. Dia ingat apa kata Yesaya itu. Karena itu Paulus mengutip pada ayat 26 dan ayat yang ke-27. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus, dia sadar itu semua sudah tertulis dalam Perjanjian Lama. Dia tidak kaget sehingga dia mengutip kata Yesaya pada pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 itu. Demikianlah dalam alam kemerdekaan ini. Tantangan gereja sangat besar. Tantangan orang percaya sangat besar. Lewat kehadirannya, karyanya, pelayanannya, kinerjanya, aktivitasnya, selalu direspon dengan keras. Akan ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Sampai hari ini, di alam kemerdekaan ini. Tapi jangan kaget. Kita harus mengerti bahwa itu sudah tertulis, sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Pada kitab Yesaya pasal yang ke-6. Jangan kaget. Jangan gelisah. Kalau itu terjadi, tantangan pasti akan datang. Pasti selalu ada. Karena sudah ditulis oleh Alkitab. Yang kedua, kita lihat bersama bagaimana perjuangan Paulus di kota Roma sampai dia naik banding. Dia tetap bersaksi tentang kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus, menghadapi orang-orang Yahudi di kota Roma itu. Sekalipun tantangan begitu besar, begitu kuat, begitu hebat, yang membuat dia menderita,
tetapi Paulus tetap konsisten, tetap tekun, tetap setia memberitakan Injil Kristus itu. Dengan pribadi Paulus di tengah tantangan memberitakan Injil, pada diri Paulus memiliki integritas yang luar biasa. Paulus memiliki integritas yang sangat baik. Integritas yang senantiasa menjadi bagian pribadinya dan juga pelayanannya. Sehingga dia tetap konsisten, dia tetap lurus, tetap tekun, tetap setia memberitakan kerajaan Allah, apapun tantangan dan resiko yang akan dia hadapi. Termasuk ketika masuk dalam bui, dalam penjara. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Lalu makna refleksi apa selanjutnya untuk kita? Dalam memahami tema renungan pagi hari ini, mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Mari mengisinya dengan tampil sebagai pribadi-pribadi yang punya integritas diri yang baik. Tampil sebagai pribadi yang punya integritas yang sejati. Integritas yang tulen, apapun tantangannya. Itu merupakan wujud syukur kita atas berkat Allah untuk kemerdekaan bagi bangsa ini. Gereja membutuhkan orang-orang yang punya integritas. Keluarga membutuhkan mereka yang punya integritas. Dan bangsa ini pun berkerinduan ingin memiliki orang-orang yang punya integritas. Dan marilah sebagai gereja Tuhan, kita pun tampilkan diri sebagai orang yang punya integritas. Karena Kristus, Dia Tuhan yang punya integritas yang tulen, menjadi teladan atas kehidupan kita. Itulah wujud syukur atas berkat Allah di alam kemerdekaan bagi bangsa kita ini. Selamat menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke-75 tahun esok hari. Merdeka!